Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu persiapan media tanam. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum kita kena praktek, ulah nak menjelaskan dulu nih kenapa media tanam tuh mesti kita persiapkan. Karena gini, yang namanya tanah itu kan adalah tempat tanaman itu hidup ya tidak? Ya. Jadi otomatis yang namanya tempat hidup ibaratnya rumah ya tidak? Ya. Nah, rumah, kalau rumah itu nyaman dan rumah itu layak dihuni, yang hidup di dalam rumah tersebut nyaman atau enggak? Ya. Nyaman, sehat, betah ya tidak? Ya. Nah, sama juga dengan tanaman. Tanaman tempat hidupnya di mana? Tanah. Di tanah. Maka dari itu kita juga mesti menyiapkan tanah yang tepat, baik itu tanaman ditanam di lahan maupun pada saat persemaian. Perlu ulun sampaikan, pertama dulu kan yang namanya persiapan media tanam. Jadi media tanam yang dibutuhkan untuk persemaian itu syaratnya ada 4. Nah, syarat media tanam persemaian itu ada 4. Pertama, tanahnya itu masih subur. Nah, subur itu yang dimaksud dengan subur itu apa? Nah, tanaman gitu kan, ketika kita tanam di sana, maka terkandung makanan-makanan dan mineral-mineral atau unsur hara sehingga tanaman itu dapat nutrisi atau dapat makanan untuk dia tumbuh. Kemudian yang kedua, syarat media tanam itu harus gembur. Bayangkan coba kalau misalnya tanahnya liat, keras, kira-kira akar tanaman susah atau tidak nembus? Susah kan? Nah, makanya syarat yang kedua adalah gembur. Dan syarat yang ketiga dalam persemaian itu steril. Nah, ini yang paling penting. Jadi syaratnya itu adalah steril. Dan yang keempat, syarat persiapan media tanam itu adalah mampu menyimpan air. Nah, ulun ingin menjelaskan dulu apa itu fotosintesis. Jadi waktu kita SMP, dulu kan ada yang namanya fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah proses penyerapan air dan juga karbon dioksida yang dengan adanya sinar matahari diubah menjadi oksigen dan juga energi. Energi itu berarti daya dia untuk tumbuh. Nah, berarti kan syaratnya harus ada air, harus ada karbon dioksida. Kan seperti itu. Maka di sini kita menyediakan media tanam yang mampu untuk menyimpan air. Sekaligus juga mengandung karbon di dalam media tanam itu sendiri. Lalu, apa sih kira-kira bahan-bahannya ya tidak? Nah, bahan-bahannya yang seperti yang ulun sebutkan 4 tadi, yaitu pertama adalah subur, gembur, steril, dan mampu menyimpan air. Maka media tanam yang pasti yang paling penting yang pertama adalah ada tanahnya. Kan seperti itu. Nah, tanah biasanya itu kriterianya, ulun biasanya mengambil namanya topsoil. Topsoil itu artinya tanah lapisan paling atas. Nah, lapisan paling atas terserah. Pian misalnya bisa diambil tanah-tanah bekas lapukan jerami, boleh. Atau tanah-tanah misalnya, oh ini kan lagi kada musim lagi musim padi nih ya kada. Nah kan kada musim padi, berarti kan cari gayang susah nih, cari tanah jerami susah nih ya kan. Maka apa kira-kira alternatif yang lainnya itu bisa dicari serasah dedaunan yang sudah lapuk. Apa itu serasah dedaunan lapuk? Kan setiap hari kan pepohonan itu kan menjatuhkan daun, lawas-kelawasan atau lama-kelamaan daunnya itu kan bakalan lapuk ya tidak? Nah, lapuk tersebut pada akhirnya, lapukan-lapukan tersebut pada akhirnya akan membentuk lapisan atas bagian tanah kita ya tidak? Makanya tanah yang bagian atas itu disebut dengan topsoil, itu bisa kita ambil sebagai pengganti tanah jerami tadi. Nah, jadi silahkan cari-cari di bawah pohon-pohon besar, begitu kan tanahnya kelihatan. Jadi lapisan daun itu ada 2 Bapak Ibu. Lapisan daun pertama kan yang bagian atas itu lapisan daun kering, ada kan? Nah, itu dibuka dulu, disingkirkan dulu. Nah, tanah yang di bawahnya. Nah, karena kalau pian ambil di atasnya, berarti yang pian ambil daun kering. Kan luput karena. Jadi kalau misalnya tidak ada tanah jerami, maka silakan. Jadi kan daun-daun disingkirkan dulu. Set disingkirkan, nah baru diambil tanahnya. Lapisannya kurang lebih antara 5-10 cm. Nah, itu silakan diambil. Ambil seperlunya saja. Nah, seperti itu. Itu boleh misalnya di bawah pohon-pohon besar, boleh. Di bawah pohon-pohon ketapang, boleh. Di bawah pohon bambu boleh, cuman di bawah pohon bambu hati-hati, takutnya ada cos ya apa itu. Nah, jadi itu media tanam yang pertama adalah harus ada tanahnya. Kemudian yang kedua, penyubur yang kedua harus ada pupuk organiknya juga. Dan pupuk organik ini boleh kotoran hewan atau kuhe boleh. Atau pakai kompos. Kompos itu berarti kan pian misalnya ada bekas-bekas kayak sisa-sisa makanan,
sisa-sisa sayuran, kemudian pian fermentasi, kemudian jadi kompos atau jadi pupuk organik padat itu boleh. Nah, jadi silahkan harus ada pupuk organiknya. Dan yang ketiga itu namanya super absorbennya atau bahan-bahan yang mampu menyimpan air tadi. Apa kira-kira yang mampu menyimpan air? Namanya adalah arang. Nah, jadi menurut penelitian ya Bapak Ibu semuanya, jadi arang itu mampu menyimpan itu 2 sampai 2,5 kali lipat air dari berat dirinya sendiri. Misalnya contoh kita mengambil nih arang sebanyak 1 kilogram. Maka kalau dia mampu menyimpan 2 sampai 2,5 kali lipat dari berat dirinya sendiri, kalau kita ambil sekilo berapa berarti banyu atau air yang bisa disimpan itu berapa banyak? Kan kita ambil arang 1 kilogram. Sementara kemampuan menyimpannya 2 kali sampai 2,5 kali lipat dari berat dirinya sendiri. Berarti air yang bisa disimpan berapa, Bu? 2 kilo sampai 2 kilo setengah. Nah, segitu. Jadi, yang namanya arang di sini kita gunakan untuk mampu menyimpan air. Lalu arangnya di sini perlakuannya bagaimana ya kada? Nah, perlakuannya itu arangnya sebaiknya diaktifkan terlebih dahulu. Gimana cara mengaktifkannya? Pertama silakan Anda ambil arang sekam. Tahu arang sekam kan? Nah, arang sekam pian ambil, kemudian misalnya 1 karung, kemudian pian rendam dengan rendaman air kapur. Kapurnya itu boleh kapur kinang, boleh. Kapur bangunan boleh, tapi jangan pakai dolomit. Nah, jadi kapurnya itu kapur kinang boleh atau kapur bangunan boleh, 2 itu aja yang ulun sarankan. Nah, bukannya ulun kada menyarankan yang lain, cuman itu yang mudah di tempat kita kan seperti itu. Nah, dengan perbandingan 1 kilo kapurnya itu bisa ditambahkan 50 sampai 100 liter air. Nah, jadi 1 kilo ditambah 50 sampai 100 liter air, kemudian pian rendam. Jadi direndam arangnya tadi selama 24 jam. Artinya kalau hari ini jam 8, besok diangkatnya jam berapa? Jam 8. Nah, kalau sudah diangkat, pian tiriskan, kemudian dicuci bersih sebanyak 2 kali. Cuci sekali dulu, biarkan dia tiris, kemudian cuci sekali lagi untuk mengeluarkan asam-asam organik yang tidak diperlukan tanaman. Nah, kenapa itu masih dikeluarkan? Pian contoh, ujar orang pakai arang itu bagus, tapi ketika dipakai justru kuning tanaman. Nah, itu penyebabnya karena ada asam organik yang belum dibuang. Nah, asam organik itu dengan adanya perendaman larutan kapur jadi netral, jadi dibuang. Sehingga arang tersebut jadilah arang murni yang siap untuk media tanam atau untuk lahan pertanian kita. Dan perbandingannya berapa ya kada? Nah, perbandingannya ini boleh 1, 1 dan juga 2. Apa yang dimaksud dengan 1, 1, 2? Jadi 1 bagian di sini adalah tanahnya. Ya, 1 bagian tanahnya. Kemudian 1 bagian di sini adalah pupuk kandang atau pupuk organiknya. Dan 2 bagian adalah arangnya. Berapa tadi perbandingannya? 1, 1, 2. Ya, jadi 1, 1, 2. Artinya kalau misalnya sekarung tanah ya, berarti pupuk organiknya berapa? Arangnya berapa? Nah, sudah tahu kan perbandingannya. Nah, 1, 1, 2. Ya, 1, 1, 2. Faktanya boleh berubah. Dari kami percobaan, itu kan formulasi 1, 1, 2 itu sudah cukup bagus untuk media tanam persemaian kita. Nah, jadi silakan pian dulu buka terpal, kemudian silakan tuangkan 1 karung. Kita ambil contoh sekarung aja lah supaya nyaman. Tuangkan, buka terpal, kemudian silahkan tuangkan 1 karung tanah, kemudian tuangkan 1 karung apa tadi? Pupuk organik, kemudian tuangkan berapa karung? 2 karung arang sekamnya. Silahkan pian aduk-aduk secara merata. Jika sudah diaduk-aduk secara merata, maka silahkan ditaruh di potrenya atau ditaruh di polybag masing-masing. Jadi sederhana aja ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Dan lagi dengan kita menyemai sendiri, keuntungannya kita bisa menambah perlakuan tambahan. Contohnya bisa kita berikan namanya trichoderma, misalnya kan seperti itu. Nah, trichoderma, gliocladium, bacillus misalnya, supaya ada agen-agen yang membantu tanaman kita itu terbebas dari penyakit persemaian. Nah, itu keuntungannya. Nah, ini poin yang paling penting pada saat persemaian, yaitu yang disebut dengan sterilisasi, Bapak Ibu. Nah, apa itu sterilisasi?
Nah gini ya, yang namanya persemaian itu rawan banget terjadi dua hal. Penyakit yang pertama adalah penyakit pitium, yang kedua penyakit namanya Rhizoctonia solani yang mengakibatkan rebah semai. Ada yang tahu rebah semai? Nah, jadi ketika persemaian sudah tumbuh usia 10-14 hari tiba-tiba rabah. Jadi ciri-cirinya itu kan daun bagus, batang atas bagus, tapi turun ke bawah makin mengecil. Ada kan? Tiba-tiba rabah. Nah, itu penyebabnya dua. Yang pertama adalah Rhizoctonia solani atau penyakit pitium. Nah, dan ini makanya kita harus bebaskan. Dan ini biasanya dibawa oleh apa? Dibawa oleh yang itu, apa itu? Pupuk kandang. Nah, jadi pembawa rebah semai itu pupuk kandang. Makanya itu mesti disterilkan. Lalu bagaimana cara mensterilkan? Yang pertama bisa menggunakan fungisida. Kalau pian misalnya mau yang instan kan seperti itu. Maka rekomendasi pestisida untuk sterilisasi bisa yang berbahan aktif mancozeb. Contoh Antela. Kemudian di-10. Nah itu juga boleh. Atau berbahan aktif propinep mereknya Antrakol. Nah itu silahkan. Atau berbahan aktif sulfur belerang mereknya Microtiol atau Pemulus. Itu silahkan. Itu kalau pengendalian atau sterilisasi secara kimia. Tapi yang alami ada. Cara yang kedua dengan pengukusan. Tuh pengukusan tidak Bapak Ibu? Diberi kukus kada. Diberi kukus sih kita banyak pengukusan ya kada. Tiba kukus ke sini ya kada. Ada disumap. Nah artinya kalau sudah dikukus, jangankan bakteri, jangankan jamur, itu gelang-gelang ada mati, ada kutu mati, orangnya ridanda mati juga. Atau lagi ada cara supaya jangan mengukus, mau mengukus banyak benar, misalnya kan 3 karung, maka ada cara lagi disiram menggunakan air panas. Nah itu, makanya ada istilah merebus air itu akan mematikan bakteri kan seperti itu. Maka silahkan itu disiram. Boleh sebetulnya disiram bubuk kandangnya disiram. Cuman kalau saya pribadi bukan bubuk kandangnya yang disiram. Tapi ketika media tanamnya sudah dalam potray atau dalam polybag baru disiram. Kecuali Anda mau jualan. Kan kada mungkin kalau sudah polybag disiram karena hamburan kenanya. Nah tapi kalau buat potray kita nyemai sendiri, buat kita pribadi begitu kan saran saya cukup di dalam potraynya aja kita lakukan sterilisasinya. Jadi silahkan habis ini kita campur kan sudah dicampur. Kemudian setelah kita campur masukkan ke dalam potray. Setelah dalam potray baru disiram dengan air panas. Cuman hati-hati kalau kena betis. Nah kalau sudah kita siram maka media tanamnya sudah siap. Tapi ingat, kalau Anda nanti mau nambahkan trichoderma, jangan ditambahkan trichoderma dulu diaduk, jangan. Kenapa? Karena kan bakal disiram. Jadi kesalahan fatal kita itu mencampur trichodermanya dicampur ketika sudah dalam sebelum kita masukkan ke potray. Jadi kan contoh nih ada tanah, ada pupuk organik, kemudian ada arang, baru ditambah trichoderma. Setelah dipotray baru disiram, ya mati. Jadi harusnya kalau memang mau nambahkan perlakuan trichoderma, silakan trichodermanya pian larutkan dulu dalam air. Ya, larutkan dulu dalam air baru nanti disiramkan setelah proses sterilisasi selesai atau minimal didiamkan selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam baru disiram menggunakan larutan trichoderma, maka itu sudah siap media tanam Anda sudah siap dijadikan media tanam persemaian. Dan ini media tanamnya standar. Nah lah, jadi bahan pian silakan habis ini kita praktek mencampur semua bahannya, kemudian kita memasukkan ke dalam potray masing-masing.